Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Febiola Yasmin dengan NPM 20235. Di video ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian dari tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Anak Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial. Di dalam video ini, pokok pembahasan yang akan saya uraikan yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan penelitian, yang kelima kegunaan penelitian, yang keenam kerangka pemikiran, yang ketujuh metode penelitian, dan yang terakhir ada sistematika penulisan dan juga outline. Di dalam latar belakang, yang dibahas pertama yaitu mengenai anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Di dalam Undang-Undang 1945 juga dikatakan hak atas perlindungan sesuai pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa. Keberadaan anak yang rentan akan kejahatan ini karena belum mampu untuk hidup mandiri. Mereka membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan juga orang tua ataupun wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Maka dari itu, perlunya diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan ekonomi. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang tentang perlindungan hukum yang tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dipertegas mengenai perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, dengan tujuan agar memberikan efek jera dan mendorong terhadap upaya nyata untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan juga sosial anak. Selanjutnya, pada latar belakang ini membahas mengenai eksploitasi seks komersial anak atau disingkat SK. Dalam ketentuan SK ini yang melarangnya tercantum dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Upaya terhadap anak korban SK ini berhak mendapatkan perlindungan dengan memberikan perlindungan hukum baik dari aparat penegak hukum, pemerintah maupun negara. Merujuk pada ketentuan pasal 34 dan 35 Konvensi Hak Anak atau KHA, bahwa setiap negara di dunia yang telah meratifikasi KHA diwajibkan melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual. Implementasi dari pasal 30 dan 35 KHA tersebut, ketentuan ini mensyaratkan negara-negara peserta diharuskan mengambil semua langkah-langkah nasional, bilateral, dan juga multilateral guna untuk mencegah bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual, penyalahgunaan anak-anak secara eksploitatif dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya, serta penggunaan anak-anak untuk pertunjukan porno dan juga bahan pornografis. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua,
Bagaimana upaya pelindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial anak? Untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan tujuan penulisan penelitian ini adalah satu, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum apa yang akan diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak. Selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, di antaranya manfaat secara teoritis, yang diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pelindungan hukum korban kekerasan seksual serta terhadap anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak. Yang kedua, juga sebagai rekomendasi dan tambahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Selanjutnya juga dapat manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperjelas penegakan hukum kekerasan seksual anak serta sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan KUHP. Dengan tujuan untuk memajukan hukum nasional agar menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum tindak pidana terkait kekerasan seksual anak di Indonesia yang progresif ke depannya. Yang kedua, diharapkan supaya keluarga, masyarakat umum, dan juga pemerintah serta negara bisa menerapkan perlindungan hukum ini terhadap hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Manusia dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam kerangka pemikiran ini mengenai teori perlindungan hukum yang tujuannya untuk mengatur berbagai macam kepentingan dalam masyarakat yang disebabkan oleh suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan pada suatu kepentingan tertentu yang bisa diaplikasikan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Pada kerangka pemikiran ini, penulis menguraikan mengenai teori-teori yang dipakai untuk menganalisis penelitian pada permasalahan mengenai perlindungan hukum anak. Nah, di Indonesia sendiri, aturan hukum mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dari kedua aturan itu bisa dilihat bahwa anak korban itu dapat melalui perlindungan hukum seperti upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan, mendapat pendampingan atau advokasi selama proses perkara dan juga setelahnya, lalu pemberian kemudahan untuk dapat memperoleh informasi perkembangan perkara. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, mengenai spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan fakta hukum mengenai kekerasan seksual anak dan upaya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak kekerasan seksual serta eksploitasi anak seks komersial ini adalah bentuk pemenuhan hak asasi manusia di bidang anak. Nah, maka dari itu, peran pemerintah, masyarakat, terutama keluarga itu sangat diandalkan dalam memberikan jaminan hak anak untuk mendapatkan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seks komersial. Selanjutnya ada metode pendekatan. Pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif hukum. Sasaran bahan hukum ini terdapat pada data sekunder, terutama bahan hukum primer yang merupakan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yang merupakan bahan sebagai hukum pelengkap, dan kemudian bahan tersier berupa bahan informasi hukum. Selain itu juga, penelitian ini melalui pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematik keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental, dan juga operasional. Selanjutnya ada alat pengumpulan data.
Dalam penulisan ini, sasaran materinya pada data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan juga terbatas tempat dan waktunya. Selanjutnya, data itu didokumentasikan oleh penulis berupa buku, pulpen, dan juga laptop sebagai media untuk mengetik dan menyimpan dokumen tersebut. Jenis sumber data penulis dipergunakan dalam skripsi ini adalah yang pertama, data primer. Yang dimaksud yaitu bahan hukum primer atau bahan hukum positif, artinya norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Data sekunder yaitu mengenai undang-undang dan juga dokumen-dokumen yang didokumentasikan. Kemudian data tersier ini merupakan informasi hukum yang didapat melalui media internet. Kemudian analisa data. Sasaran pada penelitian ini yaitu pada substansi norma hukum. Maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah lalu dianalisis dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Selanjutnya, disajikan secara deskriptif. Artinya, rumusan pembenarannya didasarkan dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum tersebut. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis itu dilakukan di Perpustakaan Soleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong dalam nomor 17 Cikawau, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian ini juga mengambil dari website internet seperti jurnal atau yang lain-lainnya. Tempat ini dipilih karena sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan sesuai yang diperoleh penulis. Kemudian yang terakhir ada sistematika penulisan dan outline. Yang pertama mengenai sistematika penulisan. Dalam penulisan hukum ini secara sistematis agar memudahkan dalam membaca sehingga mudah untuk memahami penulisan hukum. Sistematika penulisan ini berpedoman pada buku panduan penulisan hukum Universitas Pasundan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bab ini merupakan pendahuluan yang berisi subbab mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka mengenai kekerasan seksual anak, hak-hak anak, pelindungan hukum eksploitasi seks komersial anak. Pada bab ini, sebagai landasan teoritis dari penelitian penulis. Bagian ini memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah untuk menjawab permasalahan mengenai hukum yang diteliti. Selanjutnya, bab 3, perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial menurut hukum positif di Indonesia. Pada bab ini, menguraikan riset yang dilakukan penulisan berdasarkan hukum normatif berupa fakta-fakta sesuai realita dan juga harapan-harapan masyarakat. Apakah yang tertulis atau tidak tertulis serta dengan analisis dan solusi permasalahan hukum tersebut. Selanjutnya bab 4, analisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seks komersial menurut hukum positif di Indonesia. Pada bab ini menguraikan hasil penelitian berdasarkan hukum normatif mengenai permasalahan dalam penelitian yang diuraikan di dalam identifikasi masalah. Penulisan secara penelitian hukum normatif ini, hasil analisisnya bersifat pembenaran kualitatif, bahan materinya dipisahkan sehingga mampu menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Lalu ada bab 5 penutup. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk simpulan akhir, berisi mengenai pembahasan penelitian serta menjawab identifikasi masalah dalam penelitian yang diharapkan dapat berguna baik dalam bentuk teoritis maupun praktis. Untuk saran, yaitu usulan atau tanggapan berupa komentar terhadap persoalan untuk menemukan solusi untuk jalan keluarnya. Nah, di akhir ini ada outline, yaitu bisa kita lihat ya, di sini ada lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan juga di sini ada
subbab dari bab-bab yang sudah dicantumkan oleh penulis. Bab 1, bab 2, bab 3, dan juga sampai bab penutup. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu menambah wawasan kita dan juga dapat menyadarkan beberapa pihak seperti masyarakat dan juga keluarga akan pentingnya dari pelindungan hak anak, apalagi mengenai kekerasan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.